Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Aba Anom. Dalam bahasa Sunda, Aba Anom berarti Kiai Muda. Nama aslinya ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ia lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Aba Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya, dan ibu yang bernama Hajah Juhriyah. Aba Anom mengawali pendidikan dari ayahnya sendiri, Aba Sepuh yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama. Pendidikan formalnya ditempuh saat ia berusia 8 tahun dengan bersekolah di sekolah dasar di Ciamis. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya dengan masuk sekolah tingkat menengah di Ciawi, Tasikmalaya. Sejak tahun 1930, ia nyantri ke beberapa pesantren di Jawa Barat, karena orang tuanya berkeinginan agar Aba Anom kelak dapat menggantikan posisi ayahnya sebagai pengasuh pesantren Suryalaya. Semula Aba Anom nyantri di sebuah pesantren di Cicariang, Cianjur. Kemudian, pindah ke pesantren Jambutwipa Cianjur selama lebih dari 2 tahun. Ia lalu pindah ke pesantren Gentur Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. 2 tahun kemudian, tepatnya sejak tahun 1935 sampai 1937, ia melanjutkan pendidikan di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi yang saat itu diasuh oleh Ajengan Aceng Mumu, seorang ahli hikmah dan ilmu silat. Di pesantren terakhir inilah ia mulai mematangkan keilmuannya, tidak hanya di bidang keilmuan Islam, tetapi juga dalam ilmu bela diri dan lain-lain. Berbekal keilmuannya, Aba Anom memberanikan diri menikahi gadis bernama Siti Ruyanah pada usia 23 tahun. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1938 ia berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Kala bermukim di Makkah selama kurang lebih 7 bulan, ia sangat rajin mengikuti pertemuan bandungan di Masjidil Haram yang disampaikan guru-guru yang berasal dari Makkah dan Mesir. Ia juga aktif mengunjungi Ribat Naksabandi di Jabal Gubaisi, untuk muzakarah, ngaji, kitab tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni kitab garis bawah Sir Al-Asrar dan Ganiyat at-Talibin, kepada Syekh Romli, seorang ulama dari Garut. Sepulang dari Makkah, Aba Anom ikut serta memimpin pesantren Suryalaya mendampingi ayahnya. Namun, karena tahun 1939 sampai 1945 merupakan masa-masa menjelang kemerdekaan, ia lebih aktif sebagai pejuang yang turut menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Ketika terjadi gerakan Darul Islam, DITII, di Jawa Barat, ia memutuskan segera bergabung dengan TNI untuk melawan gerakan tersebut. Dengan demikian, pada masa akhir sampai awal kemerdekaan, ia sangat berkontribusi dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik dari penjajahan bangsa asing maupun dari gerakan makar saudara sebangsa sendiri. Aba Anom memimpin pesantren Suryalaya secara penuh ketika ayahnya, Aba Sepuh wafat pada tahun 1956. Ketika itu, DITII terus bergerak aktif melakukan perlawanan menentang pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Tidak kurang dari 38 kali pesantren Suryalaya mendapat teror dari DITII, terhitung sejak tahun 1950 sampai 1960. Untuk menghadapi teror dan serangan DITII, Aba Anom selaku pemimpin pesantren Suryalaya selalu menginstruksikan kepada para santri dan pengikutnya untuk memberikan perlawanan secara gigih. Atas kontribusinya tersebut, ia memperoleh penghargaan dari pemerintah RI. Aba Anom adalah seorang kiai yang dikenal memiliki karamah berupa kesaktian. Konon, ada banyak kisah yang tersebar mengenai karamah Aba Anom, seperti yang dituliskan di buku-buku latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya. Di antaranya, kisah seorang kapten sakti yang ingin menjajal ilmu kesaktian Aba Anom berikut. Alkisah, pada suatu hari, seorang kapten yang sakti dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke pesantren Suryalaya. Kapten itu membawa sebuah batu kali sebesar kepalan tangan di kantongnya. Batu itu lantas dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukul, sang kapten berhasil membelah batu tersebut menjadi 2. Setelah unjuk kebolehan, kapten itu dengan sombong menyerahkan batu kalinya pada Aba Anom agar si tuan rumah mempertontonkan kemampuannya. Aba Anom hanya tersenyum seraya menerima batu kali dari tangan si kapten. Batu kali itu segera diremasnya. Secara ajaib, batu kali berubah bentuk menjadi tepung yang halus. Si kapten terbelalak, seolah tidak percaya dengan kesaktian yang dipertontonkan oleh Aba Anom.
Bila si kapten hanya mampu membelah batu kali menjadi dua, Aba Anom justru membuatnya menjadi seperti tepung. Beberapa saat kemudian, Aba Anom meminta segelas air yang di dalamnya terdapat seekor ikan kepada salah seorang santrinya. Gelas air berisi ikan itu kemudian diberikan kepada si kapten. Dengan sikap yang masih sombong, si kapten segera bergaya seperti orang yang memancing. Dengan gayanya itu, ia berhasil membuat ikan di dalam gelas seakan benar-benar terpancing. Si kapten pun kembali menyombongkan kemampuannya di hadapan Aba Anom. Giliran Aba Anom yang unjuk kebolehan. Ia kemudian memberikan isyarat jari telunjuk, tiba-tiba ikan dalam gelas itu berpindah ke hadapannya. Ikan itu seolah terkait dengan pancingan telunjuknya. Tidak sampai di situ, Aba Anom kembali memperlihatkan kesaktiannya yang lain. Ia memberikan isyarat tangan yang seolah-olah memegang ketapel. Ia lalu mengarahkan tangannya ke langit untuk membidik sesuatu. Dengan sekali bidik, seekor burung tiba-tiba jatuh di hadapannya. Melihat kesaktian Aba Anom tersebut, si kapten hanya bisa takjub. Ia seolah tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Si kapten yang sakti nan sombong itu kemudian bersujud di hadapan Aba Anom, seraya meletakkan lututnya pada lutut Aba Anom. Ia mengaku kalah dan segera meminta maaf akan kesombongannya. Selain itu, ia juga minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan tarekat yang dipimpin oleh Aba Anom. Sejak itulah, ia menjadi pengikut ajaran Aba Anom. Aba Anom wafat pada tanggal 5 September tahun 2011. Ia dikenal sebagai wali yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekadar karena karamahnya, tetapi lebih-lebih karena ia adalah seorang ulama yang ahli ibadah, zikir, dan ilmu. Dengan kapasitasnya ini pantas bila ia begitu disegani oleh kalangan ulama di tanah air. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan kecintaan kita kepada para aulianya Allah, yang masih ada ataupun sudah meninggal. Serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel kami ini, karena insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami lainnya untuk kita pelajari bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.